Siapa yang tidak kenal dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, tersangka penista agama Islam yang meminta agar 300 ayat dalam Al-Quran dihapus? Apakah pantas permintaan Pendeta Saifuddin Ibrahim ini? Permintaan ini adalah suatu kesalahan yang fatal dan bisa menyesatkan siapapun yang mendengar hal ini. Kami berharap umat Kristen tidak mendukungnya. Mari kita dengarkan permintaan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ini saya bukan menghina, saya nggak menghina. Enaknya mereaksi video-video ini, ada videonya dan orangnya ada, masih hidup. Kalau Somad mau membalas, mau menghina saya, jawab dong. Adi Hidayat mau membalas, komentar dong. Kalau memang saya ini menghina Islam, kalau saya ini menghina agama Allah, komentar saja. Perang YouTube. Ini masalah keyakinan. Dan saya semuanya saya buktikan. Saya sudah belum membahas lagi. Saya sudah membahas 100 ayat yang harus dihapus itu. Masih ada 200 ayat lagi. Masih ada 200 ayat lagi. Kalau Anda nggak percaya, saya bukukan. Kalau Mahfud MD nggak percaya, nanti saya akan keluarkan buku 200 ayat yang harus dihapuskan. Kriterianya kekerasan, dongeng, kebohongan, ayat-ayat yang bertentangan dengan cerita nabi-nabi terdahulu, kemudian yang diceritakan oleh Nabi buta huruf. Saya buktikan bahwa itu salah, begitu. Hasil penyelidikan dari para sejarawan, arkeolog, ahli Al-Quran, catatan Islam, dan hal lainnya, bahwa sejarah hidup Muhammad dicatat sekitar 150 tahun kemudian. Lokasi penulis sejarah Islam jauh dari Mekah tempat lahirnya Islam. Al-Quran terus-menerus dikembangkan dan bertambah isinya dari tahun ke tahun. Bacaan Al-Quran yang digunakan secara umum di hampir seluruh dunia muslim saat ini, berdasarkan bacaan qiraat Imam Asyim riwayat Hafs, sekitar 95%. Bacaan Hafs ini disusun ulang, diedit, dan dicetak pada tahun 1924, di Kairo, Mesir. Cetakan Mushaf Al-Quran yang dikanonisasi ini disebarluaskan ke berbagai dunia. Indonesia salah satu yang menggunakan versi Hafs. Uniknya, hadits yang ditulis Hafs dianggap daif bahkan dinilai matruk dan kadzab, pendusta. Menggunakan Al-Quran versi Hafs adalah blunder dari musyawarah di Kairo, Mesir. Ini adalah kutipan cendekiawan muslim yang menolak Hafs. 1. Yahya bin Ma'in bahwa hadis daif, riwayat lain, tidak sikah, dipercaya, pendusta. 2. Imam Ahmad, Muslim dan An-Nasai bahwa Hafs tidak dapat dipercaya, hadis matruk. 3. Imam Bukhari bahwa mereka meninggalkan haditsnya. 4. Abdurrahman bin Yusuf bin Harasi bahwa pendusta, haditsnya ditinggalkan dan pemalsu hadits. 5. Ibnu Hibban bahwa dia menukar hadits dan memarfukan hadits mursal, terputus. 6. Abdurrahman ibn Abu Hatem bahwa hadis matruk. Patricia Kron dan Michael Cook dalam bukunya Hagaris, The Making of the Islamic World, 1977, menantang pandangan tradisional tentang bagaimana Al-Quran disusun, dengan menulis bahwa, tidak ada bukti kuat mengenai keberadaan Al-Quran, sampai akhir abad ke-7. Kron, Wansbrough, dan Nevo berpendapat, bahwa semua sumber utama Al-Quran berasal dari 150 hingga 300 tahun setelah peristiwa, dengan demikian secara kronologis Al-Quran ditulis jauh dari peristiwa. Buku Kron dan Cook ini disanggah oleh akademisi lain yang menganggap bahwa mereka dituduh sebagai anti-Islam dan anti-Arab. Kron berpendapat bahwa Muhammad dan sukunya tidak berada di Mekah. Menurut Cook, Al-Quran mengandung sejumlah kata yang maknanya tidak jelas dan oleh karena itu para cendekiawan Muslim termasuk cendekiawan Barat memberikan tafsiran kata yang dimaksud dalam Al-Quran. Satu contoh kata jib pada surah An-Nisa 51, tidak diterjemahkan dan ditafsir kemungkinan berhala, atau pendeta, atau dukun, atau ilmu sihir, atau setan. Dalam penelitian kata dalam Al-Quran, ada sekitar 2.500 kesalahan ejaan dan sintaksis, dan tata bahasa dalam Al-Quran.
Dan masih banyak lagi kesalahan Al-Quran yang tidak layak dijadikan sebagai kitab suci yang sempurna. Al-Quran yang diklaim diturunkan dalam bahasa Arab murni. Namun Al-Suyuti menyebutkan ada 107 kata asing dalam Al-Quran. Arthur Jeffrey menemukan sekitar 275 kata yang berasal dari bahasa Aram, Ibrani, Syria, Ethiopia, Perisan, dan Yunani. Para cendekiawan Muslim yang melakukan studi terhadap manuskrip-manuskrip Al-Quran yang sudah dibuat pada video sebelumnya berpendapat bahwa tidak satupun manuskrip tersebut berasal dari era Utsman dan bahwa isinya penuh dengan varian-varian tekstual. Penelitian juga dilakukan oleh Dr. J. Smith mengenai manuskrip Al-Quran yang tidak dapat disanggah bahwa manuskrip itu tidak sesuai dengan Al-Quran yang digunakan sekarang. Sementara itu, para cendekiawan Barat telah melakukan pengujian kritikal yang dekat dengan teks-teks Al-Quran itu sendiri. Seorang teolog, Jerman Gunter Lulling menyatakan bahwa Al-Quran orisinil bukanlah sebuah teks Islam sama sekali, melainkan dokumen Kristen pra-Islam. Pengujian yang dekat melihat keanehan teks dan sejumlah anomali dalam Al-Quran, tanda-tandanya bahwa Al-Quran memiliki fondasi kekristenan. Lulling percaya bahwa Al-Quran mencerminkan teologi sekte Kristen non-Trinitarian yang telah meninggalkan jejak dalam teologi Islam, yang secara khusus dalam penggambarannya akan Kristus dan Unitarianisme yang tak pandang kompromi. Sabda Muhammad dalam hadis mengatakan, diriwayatkan Masruq, Abdullah ibn Amr menyebut Abdullah ibn Mas'ud seraya berkata, aku senantiasa mencintainya. Aku mendengar Nabi bersabda, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Yaitu dari, Abdullah ibn Mas'ud, Salim, Muadz ibn Jabal dan Ubay ibn Ka'b. Abdullah ibn Mas'ud adalah salah satu juru tulis dari 4 orang yang dipercaya Muhammad dan dianggap sebagai penyampai hadits yang dapat dipercaya, tidak setuju bahwa surah Al-Fatihah, Al-Falah dan An-Nas ada dalam Al-Quran. Al-Quran Ibn Mas'ud hanya memuat 111 surah dari 114 surah. Menurut Al-Suyuti, koleksi Ubay ibn Ka'b menyatukan surah 105 dan surah 106 menjadi satu surah. Al-Quran koleksi Ubay ibn Ka'b berjumlah 115 surah. Koleksi Al-Quran versi Abu Musa al-Ash'ari memuat 116 surah karena ia menambahkan 2 surah, yaitu surah Al-Hala dan surah Al-Haf. Bukan hanya surah yang tidak sama, ayat Al-Quran banyak yang hilang. Salah satu ayat yang menyayat hati para laki-laki adalah mengenai rajam dan menyusui laki-laki dewasa yang hilang dimakan kambing ketika Muhammad meninggal. Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat menyusui orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku, ketika Rasulullah wafat kami tersibukkan dengan jasadnya hingga kambing masuk dan memakannya. Pada abad ke-21, beberapa cendekiawan Islam telah memperingatkan agar tidak memberikan legitimasi kepada non-muslim tentang Islam, dengan tidak melibatkan mereka. Termasuk karya akademis yang sangat ilmiah tentang Islam seperti Brill Encyclopedia of Islam adalah tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan karena kritikan non-muslim cenderung meremehkan Al-Quran. Bahkan akademisi Profesor Mesir Nas Abu Zaid, terpaksa mencari suaka di Eropa setelah dinyatakan murtad dan diancam akan dibunuh. Penelitian terus berlangsung sampai kepada merekonstruksi sejarah awal Islam menggunakan sumber lain yang mungkin dapat diandalkan, seperti koin, prasasti, dan sumber non-Islam. Penelitian dan kritikan terhadap Al-Quran membentuk pemikiran pemuka-pemuka Muslim menuduh bahwa penelitian itu sebagai kebencian terhadap Islam dengan menyebutnya dengan Islamfobia. Bagaimana kemudian masyarakat semestinya menyikapi adanya pernyataan-pernyataan kontroversial maksud kami yang diucapkan pemuka agama lain yang menyudutkan agama tertentu. Kita sudah terhubung bersama dengan Ketua MUI, ada Kiai Khalil Nafis. Selamat siang, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kemenak, dari PGI meminta agar masyarakat tidak reaktif, tidak terprovokasi, tapi kemudian ucapan-ucapan kontroversial semacam ini terus terjadi. Bagaimana kemudian umat seharusnya menyikapi hal-hal semacam ini, Kiai? Ya, kita punya jalur hukum ketika ada sesuatu yang tidak tepat dan kita merasa tersinggung. Jadi jangan sampai mengambil tindakan hukum sehingga melanggar hukum. Saya sama dengan Mas Jerry Semampau dari PGI yang sebenarnya malas ngerespon ini. Maka saya di Twitter menyampaikan, ya sudahlah ini diperiksa aja kejiwaannya oleh dokter jiwa dan periksa oleh polisi karena dia sudah menodai pada agama lain menurut persepsi kami. Ini kan sama dengan yang sebelum-sebelumnya
saya juga hadir langsung sebagai saksi kasus MKC itu, yaitu untuk memberi pelajaran sebenarnya agar kita tidak sembarangan lompat pagar ya, masuk kepada keyakinan orang lain, lalu juga dia apalagi menistakan. Kita menafsirkan saja pada agama atau kitab suci orang lain pun juga di depan umum hati-hati, karena bukan bidangnya dan khawatir juga tidak sesuai dan itu melukai perasaan pemeluknya. Itu pun demi kebaikan dan toleransi antara kita. Abdul Somad, Donditan, Kainama, dan penghujat lainnya menodai agama lain menurut persepsi kami juga. Mereka lompat pagar, masuk kepada keyakinan orang lain, menistakan, dan menafsirkan kitab suci agama lain di depan umum. Padahal mereka ini bukan di bidangnya dalam menjelaskan dan menafsir kitab orang lain, tidak sesuai data dan tentu saja melukai perasaan pemeluknya. Apakah toleransi hanya diwajibkan kepada umat non-Islam saja? Mari kita simak penista agama yang halal di Indonesia untuk umat Islam, tapi tidak untuk umat non-Islam. Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik 4, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Sedangkan Hindu 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan bisa masuk ke monyet, Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Tuhan bisa masuk ke perempuan cantik, Kuan Im. Tuhan masuk ke dalam dewa mabuk, Drunken Master. Ustadz, maaf, boleh terusin? Maaf ya Ustadz. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Bapak-bapak pernah lihat lagu Michael Jackson? 'Cause this is Thriller, Thriller Night. Pernah? Aduh, kesian deh bapak-bapak gak gaul. Michael Jackson pernah mengeluarkan satu video klip tentang lagunya Thriller judulnya, dan video itu menginspire orang untuk membuat film zombie. Zombie artinya mayat bangkit. Bukan saya yang menghina, bukan. Itu dia yang menghina. Bangkit pula dari antara orang mati. Film Susana, tanah ada tangan keluar. Bokir, bokir, sate bokir. Ini Tuhannya dibakal main betul-betul. Dihina bisa-bisa. Dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit dia. Bangkit dari antara orang mati. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Ayolah, ayolah, gak boleh gitu dong. Muliakan dia Nabi Allah. Tapi beda, yang tadi seneng dia malah jadi merasa jadi pahlawan, gak merasa menderita. Ya, tapi kan kalau di Babel kan kita bisa melihat bahwa Yesus, kalau kita baca ayat-ayatnya, sebenarnya Yesus kan gak rela disalib. Gak rela. Nyuruh muridnya jual jubah beli pedang. Nah, waktu di pengadilan ngeyel gitu lah ya, Iya. ngejawab kan. Iya. Terus waktu di Taman Getsemani juga sebelum singkirkanlah piala ini daripadaku, cawan ini daripadaku. jikalau bisa, Iya. lalukanlah cawan ini daripadaku. Iya. Berarti kan lagi nego. Iya, Cawan itu kan lambang penyalipan. iya. Berarti kan lagi nego. Hmm, Kalau bisa gue jangan disalib dong. iya, Tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku gitu lah. iya, Terus waktu di pengadilan dia banyak membela diri. iya, Waktu di pengadilan juga, di pengadilan di depan imam besar, iya. seorang tentara menampar Yesus. Iya. Kenapa kau tampar aku? Nah, Iya. Katanya pipi kiri, pipi kanan. pipi kanan. Nah, dari sini kita sudah bisa memberikan pemahaman bahwa kesalahan pendeta Saifuddin adalah permintaan menghapus 300 ayat saja. Padahal kitab Al-Quran tidak layak dipercaya dan diimani seluruhnya. Bukan saja berisi dongeng, kebohongan, dan mengandung kekerasan, menghalalkan darah kafir, tapi banyak mengandung kesesatan sejarah. Bahkan tokohnya, Muhammad, diragukan keberadaannya, apakah ia adalah tokoh imajinasi atau tokoh yang diambil dari orang lain dan dijadikan tokoh baru? Apakah kalian masih mendukung Saifuddin Ibrahim?